Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hipli Alamsah, NIM 21030111020. Di sini saya akan memenuhi tugas media pembelajaran. Adapun materi yang pertama yang saya akan jelaskan, yang pertama yaitu media pembelajaran audiovisual. Pengertian media pembelajaran audiovisual. Media pembelajaran audiovisual merupakan media pembelajaran yang menghadirkan unsur audio dan visual secara bersamaan sehingga siswa mendapatkan pesan atau informasi dari visualisasi baik berupa kata-kata atau gambar yang dilengkapi dengan suara. Suara tersebut dapat berupa penjelasan visual yang ditampilkan dialog atau sekedar efek suara seperti musik. Adanya unsur audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan penciptakan pesan belajar melalui bentuk visualisasi. Media ini dibagi menjadi dua, yakni audio visual diam dan audio visual gerak. Yang pertama yaitu audio visual diam. Audio visual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam, contohnya foto bingkai, foto slide, dan dikombinasikan dengan suara atau foto di slide PowerPoint yang diberikan efek suara. Jadi gambar atau teks dalam foto atau slide merupakan gambar atau teks yang statis dan tidak bergerak. Yang kedua yaitu audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film, suara, dan video kaset. Film dan video yang menyajikan informasi, memaparkan proses menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan meningkat atau memperpanjang waktu dan mempengaruhi sikap film dan video mampu menyuguhkan unsur gambar, suara, dan gerak secara terpadu dan utuh sehingga mampu memberikan informasi yang menyeluruh. Media video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi, atau dengan kata lain, video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. Video sebenarnya berasal dari bahasa Latin video, vidi, visum, yang artinya melihat, mempunyai daya penglihatan, dapat melihat. Yang pertama yaitu tujuan dari media video, tujuan kognitif. Yang pertama dapat mengembangkan kemampuan kognitif yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan berupa gerak dan sensasi. Yang kedua, dapat mempertunjukkan serangkaian gambar diam tanpa suara sebagaimana media foto dan film bingkai meskipun kurang ekonomis. Yang ketiga, video dapat digunakan untuk menunjukkan contoh cara bersikap atau berbuat dalam suatu pendidikan, khususnya menyangkut interaksi manusiawi. Yang kedua itu tujuan afektif. Dengan menggunakan efek dan teknik, video dapat menjadi media yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi. Yang ketiga yaitu tujuan psikomotorik. Video merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Dengan alat ini diperjelaskan baik dengan cara memperlambat atau mempercepat gerakan yang ditampilkan. Menurut Cynthia Spart 2000 mengungkapkan bahwa dalam menggunakan video, guru perlu memperhatikan gagasan sebagai berikut. Yang pertama, pratinjau setiap program pertama. Guru harus menentukan video yang sesuai dengan pelajaran. Yang kedua, memberikan fokus dan atau alasan untuk dilihat. Yang ketiga, segmen video. Video mempelajarkan berisi sejumlah besar informasi. Yang keempat, melakukan kegiatan pra dan pasca menonton yang akan mengintegrasikan video ke dalam seluruh pelajaran struktur. Yang kelima, guru dapat menghentikan sebentar video untuk diskusi singkat atau mempertanyakan selama video. Yang keenam, gunakan remote control. Remote control memberikan fleksibilitas gerakan dan presentasi.
Menurut Anderson 1987 halaman 105, media video memiliki keunggulan antara lain dengan menggunakan video disertai suara atau tidak. Kita dapat menunjukkan kembali gerakan tertentu. Yang kedua, dengan menggunakan efek tertentu dapat diperkokoh baik proses belajar maupun nilai hiburan dari penyajian itu. Yang ketiga, dengan video informasi dapat disajikan secara serentak pada waktu yang sama di lokasi yang berbeda dan dengan jumlah penonton atau peserta yang tak terbatas dengan yang menempatkan monitor di setiap kelas. Yang keempat, dengan video siswa dapat belajar secara mandiri. Sedangkan keterbatasan penggunaan media video antara lain, yang pertama, biaya produksi video sangat tinggi dan hanya sedikit yang mampu mengerjakannya. Yang kedua, layar monitor yang kecil akan membatasi jumlah penonton kecuali jaringan monitor dan sistem proyeksi video tersebut. Yang ketiga, ketika akan digunakan, peralatan video harus sudah tersedia di tempat penggunaan. Yang keempat, sifat komunikasinya bersifat satu arah dan harus diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang langsung diberikan oleh guru. Media film. Film merupakan rangkaian gambar-gambar dalam frame, lalu frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar tersebut gambar-gambar yang bergerak atau hidup film bergerak dengan cepat dan bergantian sehingga memberikan visual yang kontinu. Jenis film dapat digunakan untuk pembelajaran dapat bervariasi seperti yang pertama, pernyataan Heinik DKK Munadi 2008 halaman 117. Film di dokumenter merupakan film yang dibuat berdasarkan fakta, bukan fiksi, bukan pula memfiksikan fakta atau melakukan tipuan atau pemalsuan dari kejadian fakta yang terjadi. Serta pola penting dalam film dokumenter menggambarkan permasalahan suatu kehidupan manusia. Yang kedua, film kartun atau animasi menurut Ahmad Zeni 2008 halaman 20. Film kartun merupakan suatu rangkaian gambar diam secara in between dengan jumlah yang banyak, di mana apabila diproyeksikan akan terlihat seolah-olah hidup bergerak. Sebagai suatu media, keunggulan film antara lain, yang pertama, merupakan suatu dominator belajar yang umum. Baik peserta yang cerdas maupun yang lambat akan memperoleh sesuatu dari film yang sama. Yang kedua, film sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Yang ketiga, film dapat menampilkan kembali masa lalu dan menyajikan kembali kejadian-kejadian sejarah yang lampau. Yang keempat, film dapat mengembara dengan lincahnya dari suatu negara yang lain. Horizon menjadi amat lebar, dunia luar dapat dibawa masuk kelas. Yang kelima, film dapat menyajikan baik teori maupun praktik dari yang bersifat umum ke khusus atau sebaliknya. Yang keenam, film dapat mendatangkan seorang ahli dan memperdengarkan suaranya di kelas. Yang ketujuh, film dapat menggunakan teknik seperti warna gerak, lambat, animasi, dan sebagainya untuk menampilkan butir-butir tertentu. Yang kedelapan, film memikat perhatian setiap orang. Yang kesembilan, lebih realistis, dapat diulang-ulang, dihentikan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Yang ke-10, film bisa mengatasi keterbatasan daya indera kita. Yang ke-11, film dapat merangsang atau memotivasi kegiatan para peserta. Banyak kelebihan, ada pula kelemahannya. Antara lain, yang pertama, harga biaya produksinya relatif mahal. Film dapat mencapai semua tujuan penggunaannya perlu ruangan gelap. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, yang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.